lagi di kanal YouTube Rencanamu bareng sama aku Faisal, yang kali ini akan membahas sesuatu yang mungkin menjadi kebingungan kalian, ya khususnya yang akan berkuliah di tahun ini, tentang mengambil keputusan kalau misalnya ya tidak berhasil masuk ke perguruan tinggi negeri yang selama ini mungkin diimpikan. Tapi sebelum masuk ke topiknya, pastinya aku mau ngingetin kalian buat subscribe. Ayo subscribe ya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Kalau bisa loncengnya dinyalain juga biar kamu dapat notifikasi kalau misalnya rencanamu bikin video baru yang pastinya menarik dan bermanfaat buat kamu. Gimana? Udah subscribe? Bagus. Kok nggak semangat? Bagus! Banyak di antara kita yang mungkin memang sangat mengimpikan masuk ke perguruan tinggi negeri, yang memang menginginkan apa ya jadi mahasiswa kampus negeri PTN gitu kan. Mungkin karena PTN atau PTK mungkin ya, kedinasan juga, ini umumnya lebih murah dibandingkan swasta umumnya. Terus kemudian PTN juga sebagiannya itu lebih dikenal, jadi mungkin lebih punya nama. Jadi sebenarnya nggak salah kalau misalnya memang ada beberapa di antara kita yang jatuhnya jadi PTN minded. Jadi salahnya adalah kalau misalnya kita tidak membuka kesempatan-kesempatan lainnya dan tidak mempersiapkan untuk rencana kalau misalnya pahit-pahitnya, jelek-jeleknya ya, kita nggak keterima di perguruan tinggi negeri. Atau misalnya memang ternyata kamu nonton videonya setelah tahu bahwa di tahun ini kamu nggak bakalan bisa gitu masuk ke perguruan tinggi negeri karena tidak diterima di berbagai perguruan tinggi negeri yang mungkin kamu sudah daftar sebelumnya. Nggak apa-apa, ini adalah langkah yang baik untuk bisa merencanakan kira-kira harus gimana sih. Dan biasanya ada beberapa pilihan jatuhnya kan, jadinya ada dua nih. Apakah kalian mau pilih kuliah dulu deh di kampus swasta, atau ya udah deh setahun ini nggak usah kuliah dulu, atau yang biasa dikenal dengan istilah gap year. Kira-kira mendingan mana ya? Kuliah di kampus swasta atau pilih gap year? Kedua pilihan ini tentunya punya sisi positifnya masing-masing dan sisi negatifnya juga sih tentu saja. Tapi ini harus disesuaikan ya dengan kebutuhan dan tujuan kalian. Jadi belum tentu buat semua orang tuh yang terbaik adalah kuliah dulu di kampus swasta atau memang kuliah di kampus swasta. Bisa juga sebagian yang lain ternyata yang lebih baik pilihannya adalah mendingan gap year dulu. Jadi aku kali ini akan memberikan pertimbangan-pertimbangan kira-kira kalau dengan kondisi kalian mendingan pilih masuk swasta atau gap year. Pilihan yang pertama yakni kuliah di kampus swasta. Ini pun sebenarnya kuliah di kampus swasta ini bisa jadi dua ya, artinya bisa jadi kalian ya udah memang memutuskan oke, kuliah di kampus swasta bakalan memang menempuh seumur perkuliahan kalian itu di kampus swasta, atau pilihan lainnya adalah kalian ke kampus swasta ini adalah untuk mengisi sebelum kalian nantinya merencanakan untuk masuk ke negeri lagi nih di tahun depan, nyoba negeri lagi. Kalau misalnya ternyata emang nggak cocok, nggak berhasil, ya udah dilanjutin swastanya. Bisa kayak gitu kan, bisa antara dua itu. Tapi ini akan aku jadikan sama opsinya, yakni opsi memilih kuliah di kampus swasta. Pertama yang mau aku sampaikan adalah kampus swasta itu tidak semuanya jelek. Sebagaimana kampus negeri, ada yang bagus, ada yang nggak terlalu bagus. Swasta pun juga gitu, ada yang bagus, ada yang nggak terlalu bagus. Semuanya bisa kita cek kok, apakah dia itu kampusnya kampus yang bagus atau enggak. Pertama, kalian bisa lihat di klasterisasinya Dikti. Kedua, kalian bisa lihat akreditasinya di BANPT. Di BANPT ini, kalau yang dulu akreditasinya masih ABC, kalau sekarang akreditasinya itu udah berubah jadi unggul, sangat baik. Nah ini bisa kita cek kira-kira gimana sih kualitas si perguruan tinggi swasta ini. Jadi sekali lagi aku tekankan bahwa swasta itu bukan berarti kampusnya pasti lebih jelek. Enggak, bahkan banyak kampus swasta top yang lebih bagus dibandingin sebagian besar kampus negeri di Indonesia. Jadi jangan memandang swasta sebelah mata ya teman-teman. Dan memang lulusan swasta itu nantinya tetap bisa bersaing dengan sama kok dengan lulusan PTN, karena nantinya pun ketika kalian berkuliah, nah itu faktornya banyak banget yang menentukan kesuksesan kalian setelah lulus kuliah. Bukan sekadar oh dia kampusnya swasta, oh dia kampusnya negeri. Enggak. Karena kampus swasta atau negeri pun juga orang ngeliat dulu kampus negerinya emang kampus yang mana, kampus swastanya kampus yang mana. Banyak kok kampus-kampus swasta yang jadi kampus yang top, yang dinilai bagus oleh perusahaan-perusahaan dan juga institusi lainnya yang menerima kalian untuk bekerja nantinya.
Pilihan kampus swasta ini juga cocok buat teman-teman yang memang memiliki cukup modal atau dana ya untuk berkuliah terlebih dahulu. Karena seperti yang kita ketahui, biaya kuliah ini tidak murah. Selain uang pangkal, uang semesteran, kita kan juga harus memperhitungkan kalau harus ngekos. Belum lagi uang buat ngerjain tugas-tugas. Ada sebagian mata kuliah, sebagian jurusan kuliah yang mungkin tugas-tugasnya itu lebih banyak ngeluarin uang. Bisa jadi praktikum, bisa jadi bikin proyek-proyek, bikin karya-karya yang mungkin beli bahan-bahan yang butuh uang. Itu juga harus jadi hal yang diperhitungkan. Kalau teman-teman memang sudah dipersiapkan oleh orang tua ya, ada kok uangnya. Memilih kampus swasta, memilih buat kuliah di kampus swasta ini bisa jadi salah satu pilihan yang tepat. Dan atau misalnya kalian juga bisa memang pengen nyari beasiswa, ini bisa banget gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang mau milih kampus swasta, ini memang harus bersiap uang. Atau sebaliknya, kalau teman-teman memang punya uang, teman-teman bisa banget nih milih pilihan kuliah di kampus swasta. Atau kuliah dulu deh di kampus swasta. Nah, kenapa dari tadi aku juga bilang bahwa kenapa kuliah dulu? Ada opsi kuliah, ada opsi kuliah dulu. Nah, karena ada sebagian orang yang memang mungkin ngerasanya akan lebih aman kalau misalnya udah kuliah dulu di swasta. Ini kelebihannya adalah kalau kalian kuliah di swasta gitu ya. Kalian memilih untuk kuliah di perguruan tinggi swasta. Dan tahun depannya kalian mau coba lagi negeri, itu masih bisa. Kalian bisa sambil belajar setahun ini ya, walaupun memang usahanya harus lebih keras lagi gitu ya. Kalian bisa sambil kuliah, kalian sambil belajar buat nantinya nyoba lagi negeri. Kalau misalnya ternyata kalian nggak berhasil gitu ya, jelek-jeleknya nggak berhasil nyoba negeri, kalian udah punya 1 tahun kuliah sebelumnya, yang kalian udah tinggal lanjutin lagi sekitar 3 tahun kuliah. Jadi nggak akan sia-sia. Atau kalaupun ternyata kalian nantinya pindah ke kampus lain, itu kalian udah punya modal 1 tahun yang itu nggak akan sia-sia juga. 1, ilmunya kalian dapat. 2, kalian udah siap kuliah. 3, kalian punya networking. Jadi itu adalah kelebihan-kelebihannya kalau misalnya kalian memilih untuk berkuliah dulu. Dan aku mau ngingetin sekali lagi bahwa kampus swasta itu banyak yang lebih bagus daripada kampus negeri juga. Lulusannya pun banyak yang berhasil, banyak yang sukses. Dan kalau ngomongin uang kuliahnya itu pun beda-beda. Jadi kalian bisa cek sendiri, kayak misalnya nih, Telkom University atau TELU. Dia ini saat ini berdasarkan klasterisasi 2019, klasterisasi terakhir dari Dikti, itu adalah kampus swasta terbaik ya berdasarkan penilaiannya Dikti. Nah, TELU ini termasuk salah satu kampus swasta yang biayanya ini terjangkau dan beasiswanya pun banyak. Jadi kalian kalaupun misalnya masalahnya adalah di dana, kalian bisa nih cari-cari tahu dulu kira-kira sebenarnya memungkinkan nggak ya dengan mungkin dana yang ada dari orang tua kalian. Kalau kalian udah ngobrol gitu ya, kalian bisa mempersiapkan ada beasiswanya mungkin nantinya, atau misalnya dengan ternyata memang tanpa beasiswa pun ternyata bisa. Nah, kenapa enggak kan? Jadi jangan lupa cari tahu dulu. Jangan langsung melihat bahwa swasta udah pasti lebih mahal. Belum tentu. Cek lagi. Nah, tadi kita udah ngomongin tuh ya, bahwa kalau misalnya milih kampus swasta, enaknya tuh itu. Milih kuliah dulu di kampus swasta, atau memang akan kuliah di kampus swasta, ya kalian jadinya nggak telat 1 tahun. Kalian tetap udah kuliah dulu nih selama setahun pertama. Kalaupun kalian nantinya mau pindah, bisa. Kalaupun enggak, tinggal dilanjutin aja kuliahnya. Itu kalau misalnya udah milih kampus swasta. Nah, sekarang gimana kalau misalnya milih buat, yaudah deh nggak usah kuliah dulu. Atau kita bisa nyebut dengan istilah gap year. 1 tahun nggak kuliah, kira-kira gimana? Nah, ini dia nih. Memilih gap year ini bukan berarti artinya teman-teman sama sekali nggak ngapa-ngapain selama setahun. Nganggur menurut aku itu adalah istilah yang kurang tepat ya, karena selama gap year harusnya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat. Pilihan gap year ini sendiri sangat cocok kalau misalnya kalian ini mau memang mengejar jurusan yang udah kalian yakinin banget. Pengen jurusan ini, nggak berhasil dapet, ya udah mendingan nunggu dulu setahun. Gitu. Misalnya kalian emang pengen jadi hakim, pengen jadi pengacara, ya mau nggak mau masuk ke jurusan hukum. Kalian nggak keterima di jurusan hukum PTN. Jangan-jangan PTS juga nggak misalnya gitu ya. Ya kalian bisa memilih buat gap year selama 1 tahun. Buat ngejar jurusan yang kalian mau. Atau bisa juga karena kalian ngerasa belum yakin justru dengan jurusan tertentu. Kalau kalian belum bener-bener yakin, daripada kuliah di jurusan yang kalian gak suka, yang bakalan bikin berat buat kalian, gak apa-apa, kalian pilih gap year dulu buat mencari jurusan yang bener-bener paling tepat buat kalian. Bisa juga misalnya kalian ngerasa, oke, ambil gap year buat bener-bener fokus mempersiapkan diri buat masuk ke perguruan tinggi yang teman-teman inginkan. Bisa. Atau yang terakhir, misalnya perihal pembiayaan. Mungkin tahun ini kalian belum bisa nih bayar uang kuliah. Jadinya kalian memilih buat, ntar dulu deh kuliahnya.
Bisa juga buat misalnya kalian mau kerja dulu selama 1 tahun ini, ngebantu orang tua supaya kalian punya uang kuliah. Ini adalah alasan-alasan yang bisa kalian terima, bisa kalian bisa mendukung kalian buat memilih gap year ini. Jadi jangan gap year gara-gara aduh malas kuliah, enggak, bukan. Aduh gap year gara-gara belum tahu mau ngapain, enggak, bukan. Gap year ini karena kalian udah benar-benar punya alasan yang kuat. Kalau misalnya memang kalian dengan segala pertimbangan sudah sangat matang mau ambil gap year, jangan malu. Karena kalian melakukan hal-hal yang bermanfaat, satu. Yang kedua, kalian punya alasan yang tepat. Daripada kalian malah rugi, ya kan? Mendingan kalian ambil gap year ini. Jadi jangan malu dan jangan takut kalau kalian sudah punya pertimbangan yang sangat tepat. Nah, dari tadi aku bilang melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Emang bisa ngapain aja selama gap year? Kalian bisa melakukan dan mempelajari banyak banget hal. Mempelajari hal-hal yang belum kalian pelajari selama ini. Misalnya kalian mau masuk jurusan pariwisata, kalian mau belajar masak dulu. Bisa. Misalnya kalian mau nyobain hal-hal yang belum pernah kalian lakukan selama sekolah, bisa. Yang jangan-jangan ini bisa membawa kamu buat lebih kenal, oh ternyata aku kayaknya lebih cocok ngambil jurusan ini deh daripada jurusan yang tadinya aku pengenin. Jadi kalian bisa cobain hal-hal baru, bisa belajar hal-hal baru. Yang kedua, kalian bisa nyoba magang atau kerja. Mungkin memang nggak sebanyak lulusan kuliah atau lulusan SMK, lowongan buat lulusan SMA. Tapi kalian bisa banget memilih untuk magang atau kerja, karena sekarang pun udah banyak banget terbuka ya kesempatan-kesempatan magang, kerja part-time, freelance, itu banyak banget. Cari banyak banget kesempatannya, kalian bisa ngelakuin ini. Apalagi kalau kalian yang tersandung masalah pembiayaan, kalian bisa banget kerja dulu selama setahun ini, ngumpulin uang supaya kalian punya modal buat kuliah nantinya. Yang ketiga, kalian bisa meyakinkan diri kalian lagi mau kuliah di mana dan jurusannya apa. Nah, ini benar-benar bisa misalnya dari kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan gitu kan ya, yang tadi aku sebutin di yang pilihan pertama. Terus kemudian kalian bisa ngambil tes-tes secara mandiri, salah satunya di Rencanamu.id. Atau bisa juga kamu download ya aplikasinya, aplikasi Rencanamu ada buat para pengguna Android, bisa langsung kalian unduh, kalian tes di situ dan kalian bisa benar-benar menemukan kira-kira jurusan apa sih yang sesuai dengan minat dan potensi kalian. Bisa juga kalian datang ke psikolog misalnya, supaya kalian juga bisa memastikan lagi hal apa yang sesuai buat kalian tekuni nantinya. Terus bisa juga eksplorasi kampusnya, jalur masuknya lebih banyak lagi. Ini bisa kalian lakukan selama setahun ini. Kalian juga bisa tanya-tanya ke sumber lain, misalnya ke keluarga, ke senior, atau justru ke teman-teman kamu yang udah kuliah duluan. Nah, mungkin kan mereka udah ngerasain, jangan-jangan ada tuh teman kalian yang malah ngerasa, aduh, ternyata gue nggak cocok nih kuliah di sini. Aduh, kayaknya gue salah jurusan nih. Nah, kalian justru bisa belajar dari teman-teman kalian supaya nggak salah jurusan. Pastinya jangan lupa juga kalian buat rencana. Jadi jangan sampai setahun itu sia-sia kan ya. Setahun gap year ini kalian harus punya perencanaan gimana setahun ini dan gimana tahun-tahun berikutnya. Selama setahun ini kalian bikin rencana deh. Kalian bisa bikin rencana 5 tahun ke depan, rencana karir kalian, itu banyak banget. Sumber-sumbernya juga banyak, kalian juga bisa cek di Rencanamu.id, itu banyak banget sumber-sumber bacaan, artikel buat kalian lihat kira-kira gimana sih buat bisa merancang masa depan kalian. Dan pastinya selama 1 tahun ini kalian bisa persiapan buat tes masuk kuliah nantinya, ya kan? Karena kalian nggak sambil ngapa-ngapain yang full time gitu. Kalian nggak kuliah full time, kalian juga kalau kerja pun mungkin nggak full time. Kalau misalnya emang nggak full time gitu ya, ini kalian bisa belajar mandiri, bisa intensif, ikut bimbel atau misalnya ikut program-program belajar lainnya yang pastinya bisa membuat kalian lebih siap buat menghadapi tes masuk perguruan tinggi yang kalian inginkan nantinya. Gimana? Seru banget kan kayaknya bakalan kalau misalnya bisa gap year. Pastinya juga kalau kalian direstui sama orang tua ya untuk memilih antara 2 pilihan tadi. Mau pilih kampus swasta atau mau gap year. Yang dua-duanya ini adalah pilihan yang bagus dan gak boleh malu akan pilihan kalian. Karena kalian sudah pertimbangkan masak-masak. Jadi jangan sampai milih pun juga asal milih. Harus dipertimbangkan matang-matang. Gimana? Udah siap buat memilih? Udah siap buat mempertimbangkan? Kalau misalnya mau nanya-nanya boleh ya di kolom komentar. Kalau misalnya mau diskusi juga boleh di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, follow juga nih Rencanamu di Instagram ada Rencanamu.id, di TikTok pun juga ada. Jangan lupa follow. Kalau misalnya ngerasa bermanfaat, share buat teman-teman dan keluarga kamu yang lain ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.